Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Mardian dari program studi agroteknologi. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja ke judul presentasi saya yang berjudul Pengaruh Fungsi Mikrozika rebus gula dan abu kotoran ayam terhadap pertumbuhan dan hasil cabai merah pada tanah gambut. Dalam bentuk abstraknya, tujuan untuk mengetahui pengaruh FMA dan abu kotoran ayam terhadap pertumbuhan dan hasil cabai merah pada tanah gambut. Mengetahui dosis abu kotoran ayam yang terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil cabai merah pada tanah gambut, dan mempengaruhi interaksi antara FMA dan abu kotoran ayam terhadap pertumbuhan dan hasil cabai merah pada tanah gambut. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap atau RAL yang terdiri dari dua faktor, yaitu faktor mikromika, yaitu mycorrhiza, arbuscula, dan abu kotoran ayam. Faktor mikrozika arbuscula yaitu MO atau tanpa mycorrhiza arbuscula, dan M1 dengan mycorrhiza arbuscula. Faktor abu kotoran ayam yaitu A1 sama dengan abu kotoran ayam 551,50 gram per polybag. A2 sama dengan abu kotoran ayam 875 gram per polybag. AS dengan abu kotoran ayam 1198 gram per polybag, dan A1 sama dengan abu kotoran ayam 10,521,50 gram per polybag. Kata kuncinya abu kotoran ayam, cabai merah, FMA, dan sama tanah gambut. Dan presentasi ini dilatar belakangi oleh faktor atau fungsi mycorrhiza arbuscula adalah suatu bentuk hubungan simbiosis mutualistik antara jamur, maikes, dan perakaran atau rhiza. Tumbuhan tingkat tinggi FMA dapat meningkatkan kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara dan air yang tidak tersedia lagi bagi tanaman. Menurut Hakim DKK, pemberian abu dapat melepaskan ion H+ yang terserap oleh koloid tanah, sehingga dapat menaikkan pH tanah abu yang juga menyerap hara P dan K bagi tanaman. Kotoran ayam di Kalimantan bagi Barat sangat mudah didapatkan dan harganya murah. Kotoran ayam yang dijadikan sebagai pengganti kapur dibakar agar mudah diserap oleh tanaman. Fungsi abu selain menurunkan kemasaman juga membantu pemantapan agregat dan struktur remah tanah sehingga akar dapat leluasa bergerak dalam tanah untuk mendapatkan unsur hara yang diperlukan. Masuk dalam metode penelitiannya. Bahan yang digunakan untuk penelitian adalah tanah gambut, benih cabai merah, fungsi mycorrhiza atau FFA, abu kotoran ayam, polybag, pestisida, dan pewarnaan akar. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah
cangkul, sekop, handrest player, gembor, timbangan analitik, pH meter, kamera, parang, termometer, alat tulis menulis, mikroskop binokuler, saringan, gelas ukur, sama oven. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap atau RAL dengan percobaan faktorial yang terdiri dari dua faktor, yaitu faktor mycorrhiza, arbuscula, dan kotoran ayam. Perlakuan terdiri dari faktor mycorrhiza, arbuscula yaitu MO atau tanpa mycorrhiza arbuscula, dan M1 dengan mycorrhiza arbuscula. Yang kedua, faktor abu kotoran ayam yaitu A dengan kotoran ayam 551,50 gram per polybag, A dengan abu kotoran ayam 875 gram per polybag, AS dengan abu kotoran ayam 1198 gram per polybag, dan A1 dengan abu kotoran ayam 1521,50 gram per polybag. Pelaksanaan penelitian meliputi persediaan media semai, persiapan benih, persiapan media pemberian abu kotoran ayam, inokulum FMA, penanaman, pemeliharaan panen, dan pewarnaan akar. Variabel pengamatan dalam penelitian ini meliputi volume akar atau cm/3, persentase akar terinfeksi atau persentasenya, berat kering tanaman atau gram, tinggi tanaman atau sentimeter, umur bunga atau HST, persentase bunga menjadi buah atau persentase, jumlah buah tanaman, dan berat buah tanaman atau gram. Data penelitian yang diperoleh dianalisis dengan metode uji F taraf 5%. Jika hasil analisis berpengaruh nyata, maka dilanjutkan dengan uji jarak Bunsen atau UJD pada taraf 5%. Hasil pembahasannya, pada hasilnya kita dapat hasil analisis pengamatan menunjukkan bahwa inokulasi dengan FMA berpengaruh nyata terhadap persentase akar terinfeksi, pemberian abu kotoran ayam, pengaruh nyata terhadap persentase akar terinfeksi, berat kering tanaman tinggi tanaman minggu ketiga dan keempat, umur berbunga, jumlah buah per tanaman, dan berat buah per tanaman. Interaksi antara inokulasi FMA dan abu kotoran ayam berpengaruh nyata terhadap persentase akar terinfeksi tinggi tanaman minggu ketiga dan keempat. Selanjutnya, untuk mempengaruhi perlakuan antara abu kotoran ayam dan interaksi antara inokulasi FMA dan kotoran ayam yang berpengaruh nyata, dilakukan uji jarak Bunsen berganda pada taraf 5%. Dan di bagian pembahasannya, pemberian abu kotoran ayam berpengaruh nyata terhadap variabel berat kering tanaman. Hal tersebut disebabkan abu kotoran ayam yang diberikan pada tanah gambut akan meningkatkan pH tanah yang dapat mendukung perkembangannya mikroorganisme yang ada di dalam tanah, dan juga proses fotosintesis yang mempengaruhi berat kering total tanaman. Peningkatan berat kering tanaman merupakan indikator berlangsungnya tumbuhan tanaman yang merupakan hasil proses fotosintesis tanaman. Proses fotosintesis yang terjadi pada bagian daun menghasilkan fotosintat yang selanjutnya
ditranslokasikan ke bagian tanaman yakni batang, akar, dan daun. Berat kering tanaman merupakan hasil fotosintesis tanaman setelah dikurangi dengan respirasi atau Gardner DKK. Menurut Hakim DKK, pemberian abu dapat melepaskan ion yang terjerap pada koloid tanah sehingga pH tanah menjadi naik. Dan kesimpulan pada presentasi ini berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fungsi mikorizah perbuskula atau FMA tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap hasil tanaman cabai merah, namun berpengaruh terhadap presentasi akar terinfeksi. Sebaliknya, pemberian abu kotoran ayam berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai merah, seperti berat kering tanaman, tinggi tanaman hingga minggu ketiga dan keempat, umur berbunga, jumlah buah, dan berat buah per tanaman. Interaksi antara FMA dan abu kotoran ayam, dosis 1198 gram per polybag, menunjukkan hasil terbaik dalam meningkatkan presentasi akar terinfeksi dan tinggi tanaman. Meningkatkan pertumbuhan dan hasil ini disebabkan oleh kemampuan abu kotoran ayam dalam menaikkan pH tanah gambut sehingga meningkatkan ketersediaan unsur hara dan mendukung proses fotosintesis tanaman. Oleh karena itu, dosis abu kotoran ayam sebesar 1198 gram per polybag direkomendasikan sebagai perlakuan terbaik dalam budidaya cabai merah di tanah gambut. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.